Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan mempresentasikan video kelompok kami, yaitu kelompok 7 yang berjudul tentang sistem manajemen K3 SMK 3 PT Antam. Di sini saya Aldasari. Adapun nama-nama anggota kelompok saya yaitu yang pertama Asara Wulandari dengan akhiran NIM 14, Desrianti 17, Dian Fitri Rahayu 19, Muhammad Saldri 43, Hikmah Nur Hidayat 31. Baik, langsung saja kita ke videonya. Baik, saya akan menjelaskan soal definisi SMK 3. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan yang bertujuan untuk mengendalikan risiko kerja guna menciptakan tempat kerja yang aman dan produktif. Regulasi utama Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 diterapkan untuk meningkatkan keselamatan kerja dan mencegah kecelakaan serta penyakit akibat kerja. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan soal definisi SMK 3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan yang bertujuan untuk mengendalikan risiko kerja guna mencapai tempat kerja yang aman dan produktif. Regulasi utama Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 diterapkan untuk meningkatkan keselamatan kerja dan mencegah kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. Penerapan SMK 3 di PT Antam. PT Antam menerapkan SMK 3 untuk meningkatkan keselamatan kerja. Tujuan utama menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif, serta kepatuhan terhadap regulasi nasional dan standar internasional. Evaluasi dan perbaikan keberlanjutan terhadap sistem K3. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja K3 menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif. PT Antam tersebut sebagai perusahaan pertambangan terbuka di Indonesia, memiliki unit bisnis yang terbesar di sebagian wilayah dengan ribuan karyawan yang terlibat dalam pekerjaan yang beresiko tinggi. Nah, selanjutnya itu komponen utama SMK 3. Yang pertama itu komitmen dan kebijakan ketiga, di mana menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja ketiga sebagai bagian dari budaya kerja dengan komitmen dari manajemen untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Kemudian yang kedua itu perencanaan ketiga, di mana menyusun rencana strategis untuk menerapkan kebijakan ketiga, termasuk identifikasi bahaya, penilaian risiko, serta perumusan sasaran dan program K3. Selanjutnya yang ketiga itu pelaksanaan ketiga, yaitu di mana menerapkan rencana ketiga melalui penyediaan sumber daya, pelatihan, prosedur kerja aman, penggunaan alat pelindung diri atau APD, dan sistem tanggul darurat. Kemudian yang keempat itu pemantauan dan evaluasi, di mana mengawasi penerapan K3 dengan melakukan inspeksi, audit, dan investigasi insiden untuk memastikan efektivitas program serta kepatuhan terhadap peraturan. Kemudian yang kelima itu tinjauan dan peningkatan kinerja, di mana mengevaluasi serta pemantauan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, termasuk revisi kebijakan, peningkatan sistem, dan inovasi dalam penerapan K3. Selanjutnya kita masuk identifikasi bahaya dan risiko. Yang pertama itu metode Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control. Yang kedua itu contoh bahaya seperti kecelakaan dalam bongkar muat batu bara. Yang ketiga, evaluasi risiko dilakukan berdasarkan probabilitas dan dampak kecelakaan. Dan yang keempat, strategi mitigasi diterapkan untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tren penurunan insiden kecelakaan di PT Antam, di mana PT Antam ini telah berhasil menurunkan jumlah insiden kecelakaan kerja secara signifikan dari tahun 2022 hingga 2024. Perusahaan ini mencapai zero fatality selama 4 tahun berturut-turut dan menargetkan untuk mempertahankan pencapaian tersebut pada tahun 2025. Keberhasilan ini didukung oleh implementasi program Antam Safety Resilient yang memperkuat budaya keselamatan kerja di seluruh unit bisnis. Selain itu, Antam juga menerima penghargaan Good Morning Protect Chief bidang keselamatan dan kesehatan ESDM RI atas upayanya dalam menerapkan K3 dengan sangat baik.
Materi selanjutnya yaitu program K3 PT Antam, di mana materi ini menjelaskan program keselamatan dan kesehatan kerja K3 di PT Antam yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu pelatihan keselamatan kerja, di mana dilakukan untuk karyawan baru dan secara rutin agar meningkatkan kesadaran serta keterampilan dalam mencegah keselamatan kerja. Yang kedua yaitu inspeksi rutin dan audit K3, di mana bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar, untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan mengidentifikasi potensi risiko di tempat kerja. Yang ketiga yaitu penyediaan APD, di mana semua karyawan diberikan alat pelindung diri APD sesuai dengan kebutuhan kerja mereka guna minimalkan risiko kecelakaan. Yang terakhir yaitu sistem pemantauan Supersai, di mana aplikasi berbasis teknologi untuk meningkatkan pengawasan dan respon cepat terhadap potensi bahaya. Selanjutnya yaitu pencapaian PT Antam dalam SMK3. Yang pertama itu pelatihan keselamatan kerja. PT Antam memberikan pelatihan kepada karyawan baru serta mengadakan pelatihan rutin bagi karyawan yang sudah bekerja. Hal ini bertujuan agar setiap pekerja memahami cara kerja yang aman dan dapat mencegah kecelakaan kerja. Yang kedua itu implementasi rutin dan audit K3. Perusahaan secara berskala melakukan inspeksi untuk memastikan semua standar keselamatan kerja itu dapat dipatuhi. Audit K3 juga dilakukan untuk mengevaluasi apakah sistem yang diterapkan sudah berjalan dengan baik atau perlu diperbaiki. Yang ketiga yaitu penyediaan alat pelindungan diri atau APD. PT Antam itu memastikan semua karyawan mendapatkan perlindungan yang cukup seperti helm, masker, sarung tangan, dan perlengkapan keselamatan lainnya sesuai dengan pekerjaan mereka. Nah, APD ini sangat penting untuk mencegah cedera akibat kecelakaan kerja. Yang terakhir yaitu sistem pemantauan berbasis aplikasi SuperSafe. Nah, PT Antam mengunduh aplikasi SuperSafe untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan keselamatan kerja berjalan dengan baik. Dengan adanya sistem digital ini, pengawasan menjadi lebih efektif karena data keselamatan kerja dapat dipantau secara real time. Selanjutnya itu tantangan dalam implementasi SMK K3. Nah, walaupun PT Antam telah mencapai banyak hal dalam penerapan SMK 3, ada beberapa tantangan yang masih dihadapi. Di antaranya itu yang pertama, kurangnya kesadaran dan komitmen karyawan. Tidak semua karyawan itu sadar akan pentingnya keselamatan kerja. Beberapa pekerja cenderung mengabaikan prosedur keselamatan kerja karena merasa sudah terbiasa dengan pekerjaannya. Ini bisa menjadi masalah besar karena satu kesalahan kecil dapat mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Yang kedua itu keterbatasan sumber daya. Pelaksanaan program K3 memerlukan tenaga ahli dan biaya yang tidak sedikit. Keterbatasan anggaran bisa membuat pelatihan kurang maksimal, sementara kekurangan tenaga ahli dapat menghambat pengawasan yang efektif di lapangan. Yang ketiga yaitu adaptasi terhadap kebijakan baru. Setiap kebijakan keselamatan kerja yang baru membutuhkan waktu agar bisa dipahami dan diterapkan dengan baik oleh karyawan. Tidak semua orang mudah beradaptasi dengan perubahan, sehingga perusahaan perlu memberikan sosialisasi yang cukup agar kebijakan tersebut berjalan dengan lancar. Yang terakhir yaitu perubahan budaya keselamatan kerja. Membangun budaya keselamatan kerja di lingkungan perusahaan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Butuh waktu dan usaha untuk membuat setiap karyawan sadar bahwa keselamatan kerja adalah tanggung jawab bersama. Selanjutnya, jenis-jenis dokumentasi di PT Antam. 1. Kebijakan dan prosedur K3 atau aturan dan langkah-langkah untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, laporan dan insiden kebakaran, catatan rinci kejadian kebakaran dan tindakan yang diambil. Yang ketiga, hasil audit dan evaluasi K3, yaitu temuan dan rekomendasi untuk meningkatkan sistem K3. Selanjutnya, manfaat dokumentasi SMK 3. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, yaitu memastikan bahwa semua aktivitas K3 sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Kedua, mempermudah proses evaluasi dan peningkatan K3, yaitu menyediakan data yang diperlukan untuk menilai kinerja K3 dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
Baik, saya akan membacakan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu PT Antam berhasil menerapkan SMK 3 dengan baik. Program pelatihan dan inspeksi rutin sangat efektif dalam peningkatan keselamatan kerja. Sarannya yaitu meningkatkan kesadaran pekerja melalui pelatihan lebih intensif, memastikan alokasi sumber daya yang cukup untuk penerapan menggunakan teknologi untuk pemantauan dan evaluasi keselamatan kerja. Baik, itu saja diskusi presentasi dari kami. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.